hidup kita harus sama dengan hidup Kristus. Itu di seputar tentang perbedaan nabi asli dan nabi palsu, rasul asli dan rasul palsu. Saya kira itu clear buat kita. Tapi penekanan saya tadi, kita belajar, mari kita jadi hamba Tuhan yang asli. Mari kita jadi anak Tuhan yang asli, jangan yang KW atau yang palsu. Dan hal selanjutnya yang perlu saya kira kita pahami adalah apa yang dimaksud dengan nabi. Proses pemanggilannya, pemilihannya, pemanggilannya sudah jelas tadi. Bedanya dengan nabi palsu dan nabi benar sudah jelas. Sekarang, apa yang dimaksud dengan nabi, khususnya nabi besar? Kan ada kan nabi-nabi besar di dalam Alkitab, ada juga namanya nabi-nabi kecil. Nabi-nabi besar melahirkan kitab-kitab besar. Nabi-nabi kecil melahirkan kitab-kitab kecil. Di mana bedanya dan persamaannya? Kita lihat. Nabi dalam bahasa Ibrani dipakai istilah dengan panggilan nabi. Tapi bukan narapidana, bukan ya. Nabi. Artinya nabi itu adalah menyatakan atau memanggil orang untuk bertobat kepada Tuhan. Atau menyatakan firman Tuhan dengan lugas, jelas, dan tuntas. Pengertian lain daripada nabi atau nabi itu adalah menggelembung jiwa. Kalau kita cari dari perspektif bahasa Indonesia, dia menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Dengan jelas, dengan konkret kepada semua orang. Jadi bisa dikatakan nabi adalah perpanjangan lidah Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan. Atau juru bicaranya Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan nabi. Dalam perspektif bahasa Ibrani. Kita para nabi. Nabi-nabi besar juga memiliki kitabnya sendiri. Contoh. Kitab nabi-nabi besar. Yosua. Hakim-hakim. Samuel. Raja-raja. Ada satu dan dua raja-raja. 1-2 Samuel kan itu Bapak Ibu ya. Dan juga Yesaya, Yeremia, Yehezkiel. Ini masuk kategori kitab yang ditulis oleh para nabi-nabi besar. Nah, nanti akan saya jelaskan. Pak Tony ini dimaksud dengan nabi besar, apakah karena tubuh orang-orangnya ya, di atas 150 cm? Bukan, Bapak Ibu, bukan. Enggak ada hubungannya. Bukan di situ makna dari kata nabi besar, bukan. Nanti akan saya jelaskan. Sedangkan ada yang namanya nabi kecil. Mereka juga punya kitab yang sama seperti nama mereka. Ya, kitabnya juga kecil. Apa yang dimaksud dengan kecil? Jumlah pasal dan ayatnya relatif lebih singkat. Kalau kitab nabi-nabi besar, itu jumlah pasalnya lebih banyak. Ayatnya juga pasti lebih banyak dibanding dengan kitab nabi-nabi kecil. Siapa saja yang dimaksud dengan nabi-nabi kecil? Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Jefania, Hagai, Zakaria, dan kitab terakhir dari perjanjian lama, Maleaki. Ada 12 kitab nabi-nabi kecil. Inilah nanti akan kita bahas. Ya, sepanjang 1,5 bulan ke depan. Harapan saya sih sebenarnya sebelum tahun baru ya, kita sudah selesai membahas tuntas kitab-kitab perjanjian lama, termasuk juga pengajaran teologi di dalamnya. Makanya untuk itu sebenarnya kenapa saya minta kepada saudara kita pagi dan sore. Karena target saya ini harus tuntas. Ya, karena ini penting Bapak Ibu. Ya, karena ini adalah hal paling mendasar di dalam kekristenan kita. Lalu dalam bahasa Yunani, apa yang dimaksud dengan nabi? Khususnya nabi besar. Panggilan nabi dalam bahasa Yunani, bahasa perjanjian baru adalah prophetes.
Yang sebenarnya juga arti maknanya dalam bahasa Indonesia tidak jauh beda dalam bahasa Ibrani di atas tadi. Bahwa nabi itu adalah pribadi yang dipakai Tuhan, dipilih, dipanggil Tuhan untuk berbicara kepada orang lain, dan pokok pembicaraan mereka apa? Itu firman Tuhan, bukan diri mereka sendiri. Atau nabi itu sama dengan wakil Tuhan di bumi untuk menyampaikan semua pesan-pesan Tuhan, untuk menyampaikan semua isi hati, isi pikiran, isi perasaan, dan rencana-rencana Tuhan bagi manusia di dunia ini, baik untuk hidupnya di dunia ini dan bahkan juga untuk kehidupannya di surga. Jadi kalau kita mau simpulkan, istilah Nabi dalam perjanjian lama bahasa Ibrani dan juga dalam perjanjian baru dalam bahasa Yunani sebenarnya sama saja. Artinya, walaupun istilahnya ada yang berbeda tadi, kalau dalam bahasa Ibrani, Nafi, dalam bahasa Yunani, Propetes. Ya, ada beberapa dasar Alkitab untuk menjelaskan arti kata Nabi dan juga Nabi besar. Misalkan Ulangan pasal 18 ayat 15. Nabi seorang dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allah. Dialah yang harus kamu dengarkan. Artinya Bapak Ibu, para nabi-nabi di perjanjian lama itu dilahirkan, dipilih, diutus dari antara orang-orang atau dari antara manusia-manusia di perjanjian lama. Tapi pemilihan mereka istimewa dan khusus. Pemakaian kata nabi dalam Ulangan pasal 18 ayat 15 ini lebih mengacu kepada kata nafi di dalam bahasa Ibrani. Sedangkan dalam Lukas pasal 11:47 dikatakan sebab nenek moyangku telah membunuh nabi-nabi itu. Membunuh nabi-nabi itu, ini lebih memakai istilah kata nabi dalam perspektif bahasa Yunani, yaitu propetes. Ya. Ibrani pasal 1 ayat 1. Sebab pada zaman dahulu yang mana maksudnya ini? Zaman perjanjian lama maksudnya Bapak. Tuhan telah berulang-ulang, berkali-kali maksudnya, atau seringkali berbicara kepada nenek moyang kita melalui perantaraan para nabi. Siapa ini maksudnya? Tuhan telah berbicara kepada Adam dan Hawa. Selanjutnya Tuhan juga berbicara kepada Abraham, juga berbicara kepada Musa, dan juga kepada nabi-nabi yang lain. Semua yang mereka lakukan itu adalah bagian dari tugas atau mandat yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Nah, inilah dasar Alkitab ya tentang peran atau keberadaan daripada nabi atau nabi besar. Kecil. Para nabi kecil ini sebenarnya adalah sebutan untuk ke-12 nabi yang sudah saya jelaskan dari nama mereka, Bapak. Ya, arti nabi kecil itu berarti pasalnya, jumlah pasalnya dan ayatnya lebih pendek dibandingkan dari pasal dan ayat kitab-kitab dari nabi besar. Yang kedua, nanti akan saya jelaskan di perbandingan lebih jauh. Penyebutan nabi kecil itu sebenarnya merujuk pada panjang tulisan atau panjangnya pasalnya, ya, atau singkatnya pasalnya atau ayatnya. Itu arti perbedaan daripada nabi besar dan juga nabi kecil. Nah, dalam bahasa Ibrani, saudara, atau bahasa Tanak ya, nabi-nabi kecil dan kitab-kitabnya dianggap sebagai satu kesatuan, kitab tunggal. Jadi belum di dalam perspektif bahasa Ibrani. Kitab nabi-nabi kecil yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu, ya, itu di dalam bahasa Ibrani disatukan menjadi satu kitab itu sebenarnya. Awalnya. Tetapi dalam perkembangannya dipisah menjadi tersendiri-tersendiri. Ya. Nah, yang berikutnya, dalam bahasa Yunani, ya, arti nabi kecil, ya, disebut dengan istilah dodeka propeton. Ini dialamatkan untuk mewakili 12 nabi-nabi kecil. Ya, kalau dalam bahasa Latin lebih mudah mungkin kita pahami dengan sebutan propetae,
minores.